3 kali, oke, ini udah cerai gitu. Ya, saya pikir gini, hukum Islam itu sangat sempurna ya. Jadi ketika hak talak itu hanya diberikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Jadi apabila seorang perempuan, walaupun dia berucap ceraikan saya 1000 kali, itu tidak akan berpengaruh. Karena hak talak itu ada di laki-laki. Nah, ketika seorang laki-laki mengucapkan saya ceraikan kamu, nah ini dikaji lagi. Ketika laki-laki ini mengucapkan kalimat cerai tadi, dia dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan emosi, marah ya? Nah, kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar, maka jatuhlah kepada dia talak 1. Itu. Tapi kalau dia mengucapkan saya ceraikan kamu dalam keadaan emosi, maka ini tidak berlaku. Harus berlaku 3 kali ya Bang. Seperti apa Bang pandangan ya, orang itu harus. Jadi kan kalau cuma nanya saya ceraikan kamu 1 kali, itu kan talaknya jatuhnya talak 1, masih bisa berumah tangga, masih bisa bersatu gitu kan. Tapi kalau ketika sudah 3 kali, itu sudah putusan harus pisah atau sebenarnya. Jadi tadi saya katakan bahwa hukum Islam itu sangat sempurna. Jadi mengatur tentang perkawinan makhluk ya, manusia. Nah, ketika talak pertama, kenapa dikatakan talak pertama? Ketika putusan talak pertama itu terjadi, maka antara laki-laki dan perempuan ini boleh menyatu kembali. Itu. Talak kedua juga demikian. Ketika sudah talak 3, ini laki-laki dan perempuan ini harus melakukan perkawinan di luar. Maksud saya di luar itu dengan orang lain. Nah, setelah mereka melakukan, si perempuan menikah dengan laki-laki lain, si laki-laki menikah dengan perempuan lain. Nah, kemudian tapi harus berhubungan badan juga. Mereka melakukan pernikahan harus berhubungan badan, tidak boleh tidak. Misalnya mau direkayasa, oh kita nikah aja, tapi kita tidak usah berhubungan badan, itu tidak sah. Jadi mereka harus melakukan hubungan badan. Nah, karena mereka ini saling mencintai dan menyesal, kembali lagi rujuk lagi, itu boleh. Itu ketika talak ketiga itu jatuh. Bang, ini balik lagi tentang anak. Ketika hak asuh anak itu jatuh ke laki-laki, itu kan kalau misal anak di bawah umur sebelum meranjak sampai 12 tahun ya Bang ya, itu kan harusnya sama ibu gitu, tidak disalurkan. Kategori untuk akhirnya walaupun itu dibenarkan sama laki-laki dan hak anak itu, hak asuh anak itu jatuh ke laki-laki, itu seperti apa? Tentu dalam proses perceraian di sebuah perkawinan, ketika dalam perkawinan itu dikaruniai seorang anak, tentu kalau usia anak itu masih 12 tahun, di bawah 12 tahun, itu masih di bawah pengampu ibunya, di bawah perlindungan ibunya. Bukan berarti putus dengan orang bapaknya, ayahnya ya. Nah, jadi anak ini tidak boleh diasuh oleh ibunya apabila misalnya satu, ibunya gangguan jiwa. Yang kedua, ibunya dalam pengaruh narkoba. Yang ketiga, ibunya dalam proses masa tahanan. Nah, kalau itu tidak ada, ya itu harus di bawah asuhan ibunya. Jadi walaupun di bawah asuhan ibunya, bukan berarti bapaknya tidak boleh melihat atau tidak boleh menjenguk, mengajak main. Nah, tetap diberikan hak untuk bapaknya untuk menjenguk, mengajak bermain anaknya. Sebaliknya ketika si anak dengan bapaknya, ibunya pun boleh seperti itu ya? Boleh, tidak boleh dilarang. Karena bagaimana kita memisahkan hubungan darah antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, ya, sementara anak ini adalah hasil daripada buah perkawinan mereka, hasil daripada cinta mereka, sehingga kita sebagai manusia melarang hak orang lain, itu tidak bagus dan melanggar hak asasi manusia. Bang, tambahan Bang untuk lagi sebenarnya menegaskan Bang, kalau udah talak 3 yang diucapkan oleh sang suami gitu, tapi dia masih tetap tinggal satu rumah dan masih berhubungan badan, itu hukumnya masih haram atau masih gimana Bang? Ya zina. Zina. Jadi apabila sudah 3 kali suaminya mengungkapkan talak, tapi dalam posisi seperti saya katakan tadi, dia dalam keadaan sadar, ya, sadar penuh, bukan di bawah pengaruh minuman keras atau emosi ya.
itu maka mereka melakukan hubungan intim itu menjadi perbuatan zina haram. Jadi tidak boleh. Nah, kalau dalam perkawinan ucapan talak pertama tadi mereka lakukan gugatan cerai ke pengadilan, kan keluar SEMA nomor 3 tahun 2023 ya, bahwa masa usia perkawinan itu harus 6 bulan baru bisa diajukan gugatan. Nah, kalau misalnya dalam proses gugatan di pengadilan mereka masih tinggal satu rumah ya, itu baru gugatan pertama ya, mereka masih tinggal satu rumah, malamnya mereka melakukan hubungan suami istri, besoknya mereka datang ke pengadilan, maka hakim wajib membatalkan gugatan itu karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri kembali.